Ustadz, apakah orang yang sudah wafat masih bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang yang hidup? Apakah orang yang sudah wafat masih bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang hidup? Ya, itu pertanyaannya. Ya, menjawab pertanyaan ini kita harus merujuk kepada firman Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberitahu, tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Nah, jadi artinya kalau berbicara tentang ruh, ya kita harus merujuk kepada apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis. Karena kamu hanya diberitahu sedikit saja, ya. Nah, Anda bertanya, apakah orang yang meninggal masih bisa lihat kita-kita yang masih hidup? Nah, ini kan bicara tentang masalah ruh, ya. Ruh orang yang sudah wafat itu masih bisa lihat kita enggak? Maka jawabannya kita harus cari dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, sebenarnya dunia kita dengan dunianya orang yang sudah wafat itu sudah terpisah. Coba Anda lihat ya di dalam surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, ini bicara tentang ruh ya. Ada orang yang saat kematian itu menjemputnya, malakul maut menjemputnya, dia belum siap. Dia belum siap. Amalnya belum ada. Sampai dia bilang, qala rabbirji'un. Ya Allah, jangan cabut nyawa sekarang ini. Kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Supaya saya berbekal diri. Jadi ayat ini menceritakan bahwa ada orang yang saat wafat itu dia belum siap. Dia ingin matinya ditahan. Dan dia ingin mengulangi lagi kehidupan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Karena saya belum beramal soleh. Saya akan memperbaiki diri saya. Apa firman Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan sia-sia. Itu ucapan sia-sia. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena setelah ruh itu lepas dari jasad, ruhnya akan ada di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Nah, berarti alam ruh dan alam dunia itu dua alam yang berbeda. Begitu. Kalau menurut ayat ini, ya. Memang ada yang mengatakan katanya bisa melihat orang hidup. Nah, tapi kan ini butuh dalil. Ya. Butuh dalil. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa mewawancarai para almarhumah. Bapak saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal. Kan saya tidak bisa bertanya, Pak, apa Bapak bisa lihat saya? Apa adik bisa lihat saya? Enggak kan? Nah, jelas berarti di sini kita nggak boleh ngarang-ngarang. Memang ada orang yang suka bilang, Kade ya, kelakuan kita harus benar, orang tua kita melihat. Nah, mungkin dari sisi nasihatnya benar, kita kudu jadi anak soleh. Tapi kalimat, nanti orang tua kita sedih lihat kita. Nah, kata-kata itu butuh pembuktian gitu loh. Nah, kalau menurut Al-Mu'minun yang saya tadi sampaikan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah ruh itu lepas dari jasad, ruh itu ada di alam barzah sampai dibangkitkan. Bukan alam dunia, alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari, Anda lihat di bab ilmu. Di situ ada hadis yang menyatakan kalau orang soleh meninggal, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni.
cepat saya kuburkan, cepat saya kuburkan. Jadi sebenarnya orang soleh kalau meninggal ingin segera dikuburkan. Kenapa? Karena lihat di surat Fussilat ayat 30, ya. Karena ketika rohnya lepas dari jasad, malaikat itu menyambutnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, surga menunggu kamu. Nah, karena malaikat memberitahu kepada ruhnya itu, surga nunggu kamu, makanya ruhnya mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepat saya kuburkan, cepat saya kuburkan. Sahabat, semoga kita nanti kalau wafat termasuk orang seperti ini. Semoga kita berdoa kalau meninggal itu ruh kita disambut oleh malaikat rahmat, sehingga ruh kita akan mengatakan, cepat saya kuburkan. Nah, sebaliknya, orang yang saat meninggal itu belum berbekal, ya, lalai gitu hidupnya. Harta tidak pernah berbagi, dia pikir harta akan mengakalkannya. Ya, waktu dia tidak isi dengan amalan-amalan soleh. Tenaga pikiran tidak digunakan untuk melakukan pengabdian. Hidupnya, kata anak-anak sekarang mah, just having fun, hanya sekadar untuk senang-senang saja gitu, ya. Nah, orang seperti ini kalau mati, dia akan mengatakan, ya wailah, aina yadhhabuna biha. Aduh, celaka. Saya mau dibawa kemana sih? Gitu. Nah, sahabat, yuk. Sekarang kita masih punya waktu. Kita perbaiki diri kita, persoleh diri kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bekal akhirat, lakukan yang kita bisa lakukan, ya. Kenapa? Ya karena kan kita tidak tahu pada menit yang mana, pada detik yang mana malakul maut menjemput kita. Nah, yang saya ceritakan adalah relasi antara almarhum dan kita benar-benar terpisah sebenarnya. Nah, ada lagi di dalam tafsir At-Tabari, orang yang di alam kuburnya sempit. Orang yang di alam kuburnya sempit. Tapi aneh dengan perjalanan waktu, alam kuburnya jadi lega, jadi lega. Tadinya gelap, mulai terang. Bahkan dia itu seperti berada di istana yang bermandikan cahaya. Lalu dia bertanya-tanya, mengapa saya mengalami kondisi seperti ini? Apa kata malaikat? Bistighfari auladika. Itu karena kesolehan dan permohonan ampunan dari anak-anakmu. Nah, itu ada dalilnya. Ya. Jadi, orang tua kita merasakan kebaikan dari kesolehan. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan orang tua kita melihat kelakuan kita, tidak. Tapi dalam hadis ini dikatakan orang tua merasakan kesolehan kita. Nah, makanya yuk, saya anak, sahabat-sahabat tercinta juga anak, berusahalah menjadi anak yang soleh. Berusahalah menjadi anak yang soleh. Almarhum orang tua kita akan merasakan kesolehan kita. Dengan apa? Alam kuburnya lega, bercahaya. Bahkan ada yang orang tua itu seperti di istana yang bermandikan cahaya. Dia bertanya-tanya, kok saya bisa punya tempat seperti ini? Bistighfari auladika. Itu karena kesolehan anak-anakmu. Nah, kalau itu ada dalilnya. Tapi tidak ada penjelasan bahwa mereka bisa melihat kita. Yang ada adalah mereka bisa merasakan kesolehan kita gitu loh. Nah, inilah yang bisa saya jawab. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan apakah orang tua atau siapapun yang wafat bisa melihat kita. Saya tidak bisa jawab karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang eksplisit, ya. Ingat tadi ayat awal saya katakan bahwa ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Berarti menjawab persoalan ini mah harus pakai dalil. Nggak boleh ngarang-ngarang, ya. Nah, dalil-dalilnya sudah saya kemukakan. Itulah sebabnya kita sisihkan kalau ba'da sholat. Apa susahnya kita mengatakan Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kesalahanku, ampuni kesalahan kedua orang tuaku.
muliakan kedua orang tuaku di sisimu, ampuni kesalahannya, luaskan alam kuburnya ya Rob. Ya, kita doakan juga orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Doakan guru-guru kita. Ya Allah, ampuni kesalahan guru-guru saya. Ya Allah, semoga ilmu yang diajarkan kepada saya itu menjadi jariah untuk guru-guru saya. Jadi doakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Apakah guru kita, apakah asisten rumah tangga kita? Boleh jadi ya, kita punya asisten rumah tangga yang banyak jasanya. Dari mulai anak-anak kecil, sekarang sampai anak-anak kita udah dewasa, udah sukses. Itu teh karena sok dibantuan ku si bibi almarhum. Sok doakan. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dia berjasa dalam kehidupan kita. Doakan orang-orang terdahulu yang sudah membangun negeri ini, ya. Itu juga doakan dengan tulus. Doakan guru-guru kita. Doakan siapapun yang pernah memberikan jasa dalam hidup kita. Karena kita ini nggak ada apa-apanya tanpa bantuan orang lain. Itulah doa yang paling bagus adalah ketika kita bukan hanya berdoa untuk kepentingan diri kita, tapi berdoalah untuk siapapun yang pernah memberikan jasa dalam hidup kita. Kemudian, tentu saja ketika kita mendoakan orang lain, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita mendoakan orang lain, jangan salah loh, malaikat akan mendoakan kita. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Aam doakan ya biar anak saya soleh, saya doakan dalam sholat. Nah, sebenarnya ketika saya mendoakan anak orang lain, tahu nggak? Kalau anak saya didoakan oleh malaikat, ya Allah kabulkan doa orang ini, berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia mendoakan kebaikan sama orang lain. Jadi kita ini jangan merasa rugi mendoakan orang lain. Sebab kalau kita mendoakan orang lain, sesungguhnya malaikat mendoakan kita. Itu yang perlu kita garis bawahi. Wallahu a'lam bishawab.